Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Redesign Sistem Instalasi Listrik dan Pencahayaan Buatan menggunakan software ETAP dan Dialux pada PT Prima Wana Kreasi Wood Industri. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana dengan NIM 210601211401005 dengan subjudul Redesign Sistem Pencahayaan Buatan menggunakan software Dialog pada PT Prima Wana Kreasi Wood Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafwar Ramadan dengan NIM 210601211401085 dengan subjudul Redesign Sistem Instalasi Listrik menggunakan software ETAP 19.0.1 pada PT Prima Wana Kreasi Wood Industri. Pada redesain sistem pencahayaan buatan pada PT Prima Wana Kreasi Wood Industri dilakukan pada 3 gedung utama yang berbeda. Pada simulasi sistem pencahayaan buatan kali ini, saya mengambil contoh gedung utama atas yang terdiri dari 2 lantai. Berikut ini merupakan tampilan 3 dimensi dari gedung utama atas yang dirancang menggunakan software Dialog Evo 10.1. Untuk menghitung tingkat pencahayaan buatan, kita bisa memulai dengan mengklik Entire Project, lantai bawah Like Skin 1. Setelah kalkulasi dijalankan, hasil tingkat pencahayaan pada sebelah kanan. Jadi kita dapat melihat apakah di setiap ruangan sudah memenuhi standar atau belum. Pada tugas akhir ini, menggunakan standar SNI 6197 tahun 2020. Apabila standar sudah memenuhi, maka akan menunjukkan indikator berwarna hijau. Kalau indikator berwarna merah, maka dipastikan tingkat pencahayaan belum memenuhi standar. Dalam simulasi pencahayaan menggunakan software Dialog, itu ada Isoline dan False Color. Itu merupakan 2 metode visualisasi utama untuk menganalisis hasil. Apakah cahaya, iluminasi pada sebuah bidang kerja, itu menunjukkan intensitas cahaya berapa. Jadi untuk Isoline, kita lihat, Isoline adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki nilai iluminasi yang sama. Jadi kita lihat garis dengan label 300, berarti sepanjang garis tersebut intensitas cahayanya adalah 300 lux. Semakin rapat nilai antara garis, maka perubahan intensitas cahaya yang drastis atau gradasi tajam. Kemudian semakin renggang jarak antar garis, berarti penyebaran cahaya lebih merata atau gradasi halus. Kemudian yang kedua adalah false color, yaitu representasi visual menggunakan peta panas heat map yang dilakukan untuk memberikan warna buatan pada permukaan untuk menunjukkan intensitas cahaya. Di sini kita lihat ada parscale atau pita warna pada di bawah gambar. Ini untuk mengetahui nilai lux spesifik dari warna tersebut. Untuk warna kuning saya setting di antara 200 sampai 300 lux agar mengetahui daerah mana saja yang memenuhi standar. Berikut merupakan sindiran diagram yang ada pada PT Prima Wana Kreasi Wood Industry. Sistem persikan di sini terbagi menjadi 3 sub-distribution panel yang tersusun dari beberapa komponen. Komponen yang pertama itu ada pada power grid atau sumber PLN. Parameter yang diisi pada komponen ini adalah rating dari power grid itu sendiri. Yang digunakan adalah sebesar 20 kV. Kemudian untuk komponen selanjutnya itu ada pada trafo. Trafo yang digunakan di sini ada 2 yang masing-masing menyuplai 1 feeder. Sebagai contoh, parameter dari salah satu trafo yang digunakan yaitu dengan rating daya sebesar 3 MVA. Dan juga rating tegangan primer sebesar 20 kV yang kemudian diturunkan ke tegangan sekunder sebesar 400 volt. Kemudian untuk komponen selanjutnya ada pada CB atau circuit breaker. Sebagai contoh, salah satu dari parameter dari CB yang digunakan adalah sebesar 630 ampere. Untuk variasi dari CB sendiri bisa diakses di bagian library. Kemudian untuk komponen selanjutnya itu ada pada kabel. Parameter dari kabel yang dapat diisi pertama adalah panjang kabel, di mana di sini panjangnya adalah 15 meter. Dan juga ukuran luas dari kabel yaitu sebesar 95 mm persegi. Untuk variasi dari kabel juga bisa diakses di bagian library. Kemudian komponen selanjutnya itu ada pada beban. Jenis beban yang pertama yang digunakan adalah induction machine untuk beban motor 3 fasa. Parameter yang diisi adalah daya dari beban tersebut. Contohnya di sini sebesar 55 kW. Kemudian untuk jenis beban yang kedua adalah lamot, yaitu gabungan dari beban 1 fasa. Untuk parameter yang diisi adalah total daya dari beban tersebut. Sebagai contoh di sini sebesar 1,4 kW. Kemudian setelah semua parameter komponen terisi, maka dapat dilakukan simulasi aliran daya. Hasil dari simulasi ini terlihat tidak adanya indikasi kritikal atau marginal alert, dikarenakan rating arus pengaman, luas menopang menghantar, dan juga jatuh tegangan sudah memenuhi standar setelah dilakukan redesign. Bila jatuh tegangan sendiri masih jauh di bawah batas maksimum dari standar PUL 2011, yaitu sebesar 4%.